Permisi Ibu. Iya, sebentar. Oh, Mbak Al ya? Iya Ibu. Silahkan masuk ya, Mbak. Iya, Ibu. Silahkan duduk, Mbak. Iya Ibu. Udah nyaman belum, Mbak? Sudah. Sudah. Kita belum tadi berjalan. iya. Saya Ibu Karim, mesti dipanggil Ibu Karim. Nah, iya Ibu Karin, saya Aulia Rahmati. Ah. Panggil Mbak Aulia. Mbak Al ya, yang lebih enak, lebih Iya. simpel. Iya. Di sini Mbak Al habis dari mana, Mbak? Kebetulan saya habis dari rumah temen Bu. Oh, dari rumah teman. Dari rumah teman langsung ke sini berarti. Iya. Gimana tadi Mbak perjalanannya? Cukup panas ya Bu, terus juga agak macet gitu. Jauh nggak Mbak dari rumah teman ke ruang konseling ini, Mbak? Hampir 30 menit lebih dikit. 30-an menit. Oke. Tadi di jalan sepertinya macet ya, Mbak. Tadi Mbak Aul mengatakan seperti itu. Kalau boleh tahu macetnya itu apakah macet karena situasi jalan yang padat atau banyak yang apa ya, Mbak, bisa dibilang lalu lintasnya tidak teratur atau dari lampu merah itu sendiri? Ya lampu merahnya tuh banyak gitu loh Bu, terus juga kendaraannya tuh ya banyak yang keluar kali ya Bu hari ini. Iya. Jadinya macet gitu. Oh gitu. Baik, tadi Mbak Aul dari rumah teman. Kalau dari rumah teman, berarti langsung dari rumah. Iya. Setelah ini dari ruang konseling mau ada kegiatan lagi? Tidak ada sih Bu, habis ini mau pulang ke kos. Oh, langsung pulang ke kos. Baik, Mbak Aul, saya berterima kasih kepada Mbak Aul sudah menyempatkan waktunya di siang hari ini dan kita bisa banyak ngobrol di sesi kali ini. Dan nanti kalau misalnya Mbak Aul mau menceritakan apapun itu, silahkan banget, nggak ada salahnya Mbak Aul mau cerita apa-apa. Kalau mau bisa dibilang Mbak Aul percaya sama saya tidak menyebarkan apapun yang ada di sini. Begitu ya Mbak? Lalu saya ingin memberikan time limit Mbak di sesi konseling pada hari ini sekitar 40-45 menit. Jadi nanti kalau udah hampir mendekati waktunya selesai, kita cukupkan ya Mbak Aul ya. Nanti kalau misalnya belum selesai, kita lanjut ke hari berikutnya yang dimana kita akan lanjut ke sesi konseling yang hari ini berlangsung. Begitu ya Mbak Aul. Lalu saya ingin bertanya kepada Mbak Aul, apakah Mbak Aul pernah mengikuti sesi konseling sebelumnya? Belum pernah. Belum pernah. Lalu Mbak Aul dapat informasi konseling di sini dari mana ya Mbak? Dari temen Ibu. Oh, dari teman. Iya. Dari teman berarti mengisi Google Form gimana Mbak? Saya cuma dari Instagram Bu. Oh, dari Tahu Instagram. Terus WhatsApp saya. Iya. Begitu. Nanti karena saya belum mendengar cerita banyak dari Mbak Aul, nanti Mbak Aul bisa cerita di sini ya Mbak. Kita ngobrol sama-sama apa yang permasalahan Mbak Aul alami. Nanti bisa sharing, kita menemukan solusinya. Mungkin seperti itu ya Mbak Aul. Sebelum kita lanjut ke sesi konseling setelah ini, alangkah baiknya kita mengisi surat pernyataan Mbak Aul yang dimana namanya inform consent, yang di sini Mbak Aul itu menyatakan setuju dan bersedia kalau Mbak Aul terlibat aktif dalam proses konseling sesi ini. Nah, di sini kalau Mbak Aul itu bersedia terlibat penuh dan aktif selama proses konseling berlangsung. Nah, nanti Mbak Aul diminta untuk memberikan informasi yang sejujur-jujurnya, jadi tidak ada yang ditutup-tutupi ya Mbak ya. Lalu ada identitas dan informasi yang saya berikan dan dirahasiakan tidak akan disampaikan secara terbuka untuk umum. Lalu sesi ini guna menunjang kelancaran proses yang akan dilaksanakan. Maka segala hal yang terkait dengan waktu dan tempat akan disepakati bersama. Jadi Mbak Aul di konseling hari ini
Mbak Aul tidak terpaksa atau secara sukarela? Sukarela ibu, keinginan saya sendiri. Oke, berarti sukarela dan tidak ada paksaan gitu ya Mbak ya. Bisa diisi nama dan nanti akan ada tanda tangan. Nah, isi dulu ya Mbak. Oke bu. Sudah ibunya. Baik. Saya tanda tangan terlebih dahulu. Nah, Mbak Aul, ini ada daftar hadir konseling. Nah, di sini bisa diisi. Ini bukunya. Sudah ibunya. Terima kasih Mbak Aul. Baik, di sini ada tisu dan air minum Mbak. Kalau Mbak Aul haus atau Mbak Aul ingin mengelap wajah, bisa diambil. Di sini Ibu ingin membuat kesepakatan dengan Mbak Aul bahwa di sesi ini Mbak Aul bisa menceritakan, tapi tetap ada batasnya Mbak. Kalau Mbak Aul mau marah-marah, itu mohon tahan dulu amarahnya, tidak merusakkan benda di sekitar kita. Kalau Mbak Aul mau menangis, silahkan menangis, tidak apa-apa. Yang penting tidak terlalu berlebihan. Begitu ya Mbak Aul. Nah, di sini saya ingin bertanya nih kepada Mbak Aul, apa sih Mbak yang Mbak Aul ingin ceritakan kepada saya sehingga Mbak Aul itu datang gitu ke sini? Ini bu, jadi sebenarnya pikiran saya ini, saya ngerasa kayak ini awal mulanya dari SMP bu. Jadi saya tuh ngerasa berpikiran bahwa saya tuh harus gimana pun caranya biar tetap disukai oleh semua orang, bukan dalam artian yang kayak cowok suka cewek itu bukan ya bu, tapi kayak setiap orang, pokoknya semua orang yang kayak kenal sama aku, satu sekolah ataupun kayak di lingkungan sekitar gitu yang kenal aku tuh kayak lebih ke kayak baik ke aku gitu loh bu, maksudnya nggak yang mereka nggak yang jahat atau gimana pun gitu. Cuman itu kan ekspektasi saya ya bu, tapi realitanya itu saya tuh menyadari kalau kok mereka semua nggak ini bukan gimana maaf ya bu. Pelan-pelan Mbak Aul, nggak apa-apa. Ya. Tapi faktanya ya nggak semua orang bisa suka sama kita ya bu. Gitu. Jadi saya ngerasa sedih banget. Saya ngerasa ada tekanan tersendiri kalau misalkan ada orang yang tiba-tiba kok gak suka sama saya gitu, kenapa kok bisa kayak gitu, padahal kan saya ngerasa kok saya tuh nggak jahat gitu loh. Saya ngerasa sedih gitu. Terus juga kalau di perkuliahan ini, saya kan udah kuliah ya bu di UNS. Saya tuh merasa kalau misalkan ada teman yang kayak balas chat saya lama gitu, saya ngerasa kayak overthinking dan jadi nggak mood seharian gitu, dan juga ngerasa ada pikiran negatif ke teman ini yang lupa balas, yang kayak lama balas chatku yang bisa sampai 3 harian gitu baru balas chatku. Itu rasanya kayak kok dia gini ya gitu, emang aku ada salah sama dia gitu. Nah terus sama kalau misalkan ini pernah ada kejadian ibu kayak teman perkuliahan gitu. Nah aku kan main ke kosnya teman aku nih bu, dan juga ada beberapa teman. Nah misalkan mereka bercanda dan aku tuh nggak tahu bercandaannya
ya itu konteks apa, karena aku nggak tahu apa yang mereka bahas gitu. Jadi pas mereka ketawa, aku sendiri yang diam karena aku nggak tahu gitu. Jujur itu yang membuat aku merasa sedih, kayak kecewa, terus juga kayak ngerasa aku nggak tahu sendiri ya gitu. Kok mereka kayak gitu ke aku gitu. Nah terus juga misalkan aku pernah ada kejadian juga ibu di perkuliahan ini. Jadi waktu mau berangkat kelas itu aku ada habis dari parkirin motor, jadi aku mau menuju ke gedung gitu ya bu, mau masuk ke kelas, itu kebetulan ketemu teman aku sekelas, dia itu mau ke parkiran. Terus aku, padahal itu jaraknya deket banget ibu, kayak bener-bener tatapan gini, dia bawa motor, aku jalan kaki. Nah waktu itu aku nyapa dia, tapi dia tuh nggak nyapa balik aku gitu loh bu, padahal tuh dia dengar gitu. Dan dia juga ngeliat aku sekilas gitu, habis itu langsung kayak buang muka gitu. Nah jujur tuh membuat aku ngerasa kayak, loh kok dia nggak balas sapaanku ya, aku salah apa gitu. Apa namanya, kok dia kayak gitu ke aku, padahal aku nggak pernah nyenggol dia gitu, kok dia jahat banget sih. Nah itu membuat aku kayak nggak mood seharian. Terus aku juga kayak overthinking gitu loh bu. Gitu. Terus juga semisal nih ada apa ya bu, terus juga nggak diajak ngobrol gitu, misalkan kayak lagi ngumpul gitu. Nah terus mereka tuh bahas apa ya, pokoknya bahas suatu apapun, dan aku tuh mau ini bu, intinya kayak nggak diajak gitu loh, nggak diajak yang buat cerita-ceritanya, itu juga buat aku sedih gitu. Intinya kayak setiap aku bersosialisasi sama temen ataupun orang lain, banyak tuh kayak sebenarnya gampang singgung gitu ya bu. Jadi itu sih yang buat aku merasa tertekan, sedih, terus overthinking gitu. Baik Mbak Awal, saya berarti bisa menyimpulkan kalau Mbak Awal itu orang yang gampang kesinggung, terus gampang kepikiran. Kalau Mbak Awal nggak diajak ngobrol, mereka berarti marah ya sama aku kenapa ya, atau ada masalah apa ya dia sama aku selama ini. Padahal belum tentu mereka marah sama Mbak Awal, mungkin seperti itu ya Mbak. Di sini Ibu mengucapkan terima kasih kalau Mbak Awal udah menceritakan semuanya. Nanti di sini Ibu ingin bertanya Mbak Awal kepada Mbak Awal, kalau di sesi konseling ini ada yang namanya tujuan Mbak. Jadi Mbak Awal datang ke sini membawa masalah. Nah, apa yang ingin Mbak Awal dapatkan di sesi ini itu apa gitu. Nah, bisa Mbak Awal sampaikan kalau tujuan Mbak Awal datang ke sini itu ingin membuat pikiran Mbak Awal lebih tenang atau bagaimana Mbak? Iya itu ibu, jadi saya ingin mengubah pikiran, itu kan pikiran irasional ya bu, kayak harus banget disukain semua orang gitu. Padahal banyak yang bilang kalau kita tuh nggak bisa loh, atau kayak sulit bisa disukain semua orang gitu. Pasti ada aja yang nggak suka sama kita, walaupun satu atau dua orang nggak suka tapi suka gitu. Nah jadi aku ingin mengubah pikiran itu menjadi rasional, kayak yang menjadi bodo amatan, kalau nggak disukain orang mau gimana gitu, tapi kayak belum bisa nerapin gitu. Oh, berarti Mbak Awal kayak pikiran yang kurang tepat nih, jadi kayak pengen berubah pikiran yang lebih positif, yang tidak overthinkingan terus gitu untuk saat berpapasan dengan teman, saat situasi-situasi yang tidak enak mungkin menurut Mbak Awal. Baik, kalau tujuan kita di situ kita fokuskan di konseling ini, bagaimana di tahap-tahap berikutnya kita latihan sama-sama buat merubah pikirannya Mbak Awal bisa menjadi lebih positif ya Mbak Awal. Baik, di sini Ibu yang akan memberikan media yang dimana ada pertanyaan, Mbak Awal bisa mengisi media ini. Nanti kalau udah selesai baru berikan ke saya.
Masih lama ya Bu? Nggak Mbak Aul di situ. Sedih Bu. Baik, saya lihat ya Mbak. Di sini di bagian A, pertanyaannya situasi apa yang biasanya membuat kamu merasa tidak nyaman dalam hubungan pertemanan? Tidak disapa balik, tidak diajak ngobrol saat berkumpul, tidak membalas pesan WhatsApp Mbak Aul saat ada teman yang bercanda. Saya bacain tulisan saya. Saat ada teman-teman bercanda, saya sendiri yang nggak diajak atau nggak tahu mereka bercandain apa. Oh gitu. Baik. Nah di sini kelihatan bahwa situasi apa yang membuat Kak Aul tidak nyaman ya Mbak dalam hubungan. Baik, yang bagian B, apa yang biasanya kamu pikirkan ketika situasi tersebut terjadi? Yang biasa Mbak Aul pikirkan saat Mbak Aul tidak nyaman ya Mbak ya? Aku salah apa ya sama mereka? Aku pernah jahatkah sama mereka? Kalau kenapa mereka kayak gitu ya ke aku nggak seberharga itu ya di mata orang-orang. Mereka nggak suka atau benci ya sama aku. Baik, di bagian sini kenapa Mbak Aul bisa berpikiran seperti itu? Padahal kan belum tentu mereka seperti itu Mbak. Nggak tahu ya Bu, pokoknya kalau ada temen yang kayak gitu, kayak terbesit di pikiran itu ya kalimat itu gitu loh. Kayak kalimat itu. Iya, kalimat-kalimat negatif yang kayak kok mereka cuma dia tahu kok mereka kayak gitu kok. Apa aku pernah jadi mereka, pokoknya gitu sih Bu. Berarti secara tidak langsung ada tuntutan gitu ya Mbak dalam dirinya Mbak Aul, kayak saya harus bisa disukai sama orang lain gitu. Terus Mbak Aul juga kayak mengharuskan, atau Mbak Aul pernah berperilaku yang Mbak Aul tuh sebenarnya nggak kayak gitu, tapi kalau ingin disukai jadi berubah gitu loh Mbak. Iya pernah. Waktu itu saya kayak sebenarnya saya tuh pengen pulang kelas tuh langsung ke kos itu. Cuman ada teman yang ngajak ya, ayo kesini, ayo ke situ gitu. Sebenarnya aku tuh pengen langsung pulang ke kos, karena takut mereka jadi kayak kurang suka ke aku atau kayak takut gimana pokoknya terbesit pikiran overthinking, pikiran negatif itu. Jadi aku mau nggak mau ikut mereka gitu, padahal di dalam keinginan itu aku pengen mau langsung pulang gitu, nggak mau langsung ikut mereka kemana gitu. Pulang ke kos itu rencana mau istirahat gitu Mbak? Iya gitu. Begitu. Baik.
Lalu bagian C di sini, apa yang biasanya kamu lakukan setelah pikiran itu muncul? Jadi bad mood, overthinking, malas, nggak produktif, nangis, kadang-kadang marah, kadang-kadang kayak mood swing naik turun Iya, gitu ya, Bu. Gitu ya Mbak. Iya betul. Baik, Mbak Aul sendiri, saat Mbak Aul merasa kalau Mbak Aul, aduh, kok bener kayak gitu ya? Tapi ada nggak Mbak bukti kalau mereka seperti itu? Bukti mereka tuh marah loh sama Mbak Aul sebenarnya. Itu pernah ya Bu, adalah suatu kejadian gitu yang aku nggak mau ceritain Nggak apa-apa Mbak. satu orang ini gitu, buat contoh aja. Nah dia tuh sebenarnya dia itu yang salah, cuman ya dia itu kayak minta maaf ke aku itu nggak ikhlas gitu loh Bu. Jadi aku kayak ngerasa kok minta maafnya nggak ikhlas. Habis itu seiring berjalannya hari waktu gitu lah ya, aku kayak ngerasa ya udahlah ya gitu. Terus habis itu, nah kebetulan di parkiran ketemu orang ini. Aku sapa duluan nih, karena aku ngerasa kalau sama teman sekelas kan harus saling nyapa ya, karena teman sekelas ya Bu, pasti dekat lah daripada teman yang beda kelas gitu. Nah terus dia tuh padahal lihat aku bener-bener, kita tuh jaraknya deket gitu kan, bener-bener kayak aku mau ke sana, dia mau ke sini. Aku sapa lah dia, dan tanganku kayak gini, dia tuh ngeliat aku. Abis itu dia langsung kayak kayak buang muka gitu loh, dan langsung kayak mengalihkan pandangan gitu. Nah, aku ngerasa kayak loh, kok dia yang marah ke aku gitu. Tapi sebelumnya ada masalah nggak Mbak dengan teman tersebut? Iya Ibu, ada masalah tuh karena ya pokoknya ada, dan saya kesel ya Bu, karena dia minta maafnya itu nggak ikhlas gitu. Jadi aku kayak seperti yang salah tadi itu. iya, jadi dia kayak jadi aku kayak ngeliat dia tuh males duluan gitu loh Bu, ya kayak kecewa juga gitu. Jadinya ya mungkin karena itu ya Bu. Oh, berarti karena satu orang itu yang kalau bisa dibilang membuat Mbak Aul jadi kepikiran. Terus juga pernah Ibu ada satu teman yang saya ngechat tuh 3 hari baru dibalas, sedangkan si Sony aku ngechat si A gitu ya. Nah dia tuh balasnya 3 hari chatku lagi dibalas, sedangkan si B temanku ini dia ngechat A, dia tuh kayak Respon. iya, hitungannya kayak nggak sampai 3 hari gitu, paling ya sehari. Ya di hari itu juga langsung dibalas gitu. Itu kan kayak ya, oh berarti aku nggak seberani kayak gitu, nggak seberani gitu. Kalau untuk masalah dengan teman Mbak yang contoh pertama Mbak ceritakan itu, berarti kan ada problem ya Mbak dengan kenapa Mbak Aul menyapa tapi dia malah membuang wajah gitu. Nah untuk contoh yang kedua ini, apakah ada bukti kalau dia tuh sedang marah sama Mbak Aul? Bukan marah sih Bu, lebih kayaknya dia kayak nggak peduli sama aku, atau mungkin nggak suka sama aku gitu kalau menurutku, perasaanku gitu. Berarti hanya menurutnya Mbak Aul. Padahal aslinya waktu itu teman sekelas atau apa Mbak? Yang saya ceritain ini teman sekelas semua. Oh teman sekelas semua. Baik. Di kelas, walaupun dia sedang tidak membalas chat Mbak Aul selama 3 hari, di kelas tetap berinteraksi atau gimana Mbak? Hubungannya? Minim interaksi, lebih ke kayak ya mungkin kita sempat kontak juga ya, cuman kayak yaudah diem aja gitu, karena dia nggak ngajak ngobrol duluan, dan aku juga takut buat ngajak ngobrol, jadinya nggak berani nanya juga kenapa nggak balas chatku atau balas aku lama ya. Jadi saya memilih buat yaudah diem aja. Itu sebelumnya ada masalah nggak? Nggak pernah. Belum pernah ada masalah sama yang contoh kedua ini. Iya. Baik. Lalu Mbak Aul sendiri pernah menemukan alasan lain nggak Mbak untuk membuktikan bahwa pikirannya Mbak Aul ini benar, selain contoh Mbak yang pertama, alasan dari orang tersebut pernah menemukan atau enggak? Kayaknya
juga seingat-ingatku enggak deh Bu, cuma kayak tatapan mereka tuh kayak dari firasatku aja gitu. Berarti cuman hanya feeling gitu mbak? Iya, feeling itu juga kayak kadang kalau ngeliat ekspresinya teman-teman tuh kayak kadang juga takut atau langsung overthinking, mereka nggak suka aku, kayaknya mereka gini gitu. Berarti ya mbak Aul overthinking gara-gara mereka tuh tidak sesuai ya. Harusnya kayak saya nih apa ya, minimal ya kembali seperti itu ya mbak ya. Nah, baginya Mbak Aul, setelah memikirkan kembali situasi tersebut, pikiran apa yang lebih rasional atau lebih menyenangkan untuk diri sendiri Mbak? Jadi sempat kayak gimana sih jadi orang yang bodo amatan gitu, disukain atau nggak disukain gimana sih gitu. Terus juga kayak nggak apa-apa loh kalau nggak bisa ketemu itu gimana sih gitu. Berarti masih ada tuh pengen tetap rasional gitu ya mbak ya. Ada usaha nggak mbak dibalik semua itu? Nah makanya itu Bu, saya ikut konseling karena saya susah buat merapinya gitu. Tapi saat mbak melakukan kegiatan sehari-hari, apakah sudah pernah terlaksana mbak? Belum sih. Kayak dari pribadi mbak Aul kayak menetapkan stop atau gimana gitu? Belum pernah ya mbak. Di sini ibu akan memberikan suatu teknik yang namanya talk stopping mbak. Bisa mbak Aul lihat terlebih dahulu? Ada yang ingin mbak Aul tanyakan? Oh ini nanti ditulis, ini kan pikiran negatif, ini pikiran positif ditulis di sini. Kita lebih ke praktik aja mbak. Praktik aja. Jadi itu kayak panduan mbak Aul, kayak ini contohnya tuh, ini adalah pikiran mbak Aul yang irasional, yang tidak sesuai. Nah nanti jadi yang harusnya yang menjadi irasional itu seperti ini gitu mbak. Bisa dibaca dulu petunjuknya gimana. Nah di sini ibu ingin memberikan Mbak Aul cara gimana kita menerapkan teknik ini dalam kehidupan Mbak Aul sehari-hari. Nah karena Mbak Aul di sini kan tadi mengatakan bahwa Mbak Aul ini waktu bertemu dengan teman yang tidak menyapa balik, yang tidak balas chat, itu pikiran Mbak Aul penuh kacau, kayak harusnya nggak memikirkan itu, jadi malah kepikiran, malah harusnya Mbak Aul bisa produktif mengerjakan tugas yang lainnya, malah kepikiran kayak gara-gara hal itu tadi. Nah di sini ibu memberikan petunjuk gimana cara kita melakukannya saat Mbak Aul mengatakan dia pasti marah deh sama aku. Nah Mbak Aul bisa lanjut dengan mengatakan stop gitu. Jadi pikiran negatif dulu Mbak Aul sampaikan, dia pasti marah deh sama aku. Nah langsung ada kata stop di situ, langsung aja stop. Nah jadi nanti Mbak Aul bisa sampaikan di sini dengan suara yang keluar dari mulut Mbak Aul, pikiran negatif apa, lalu katakan stop. Lalu nanti ada langkah yang kedua, Mbak Aul ngomong sendiri dalam hati, mengatakan stopnya juga dalam hati. Bisa ya Mbak? Jadi kita lakukan 2 kali. Nanti ada nanti ada sesi berikutnya yang dimana kita tambahkan pikiran rasional kita, pikiran yang positif, yang dimana dia pasti marah deh sama aku. Stop. Mbak Aul mengatakan belum tentu ya dia marah sama aku, bisa jadi dia marah atau karena ada kerjaan lain atau apa. Tapi kita pelan-pelan terlebih dahulu kita lakukan di sesi yang satu dulu. Bisa Mbak? Bisa dimengerti? Bisa. Jadi ini saya ngomongnya di dalam hati. Pertama diungkapin, lalu dalam hati. Pikiran Mbak Aul yang negatif dulu. Diungkapin ini? Iya diungkapin dengan kata stop. Berarti
selain yang ini Bu. Iya, selain dia pasti marah dia sama aku. Mbak Aul bisa pejamkan mata dulu mengingat pikiran negatif Mbak Aul. Kayaknya dia marah sama aku deh, terus kayaknya dia tuh nggak nganggap aku tuh kayak sepele, nggak berharga gitu. Makanya dia malas balas chatku atau balas chatku lebih dari sehari. Stop. Mungkin Tahan dulu Mbak, tahan dulu. Udah kan Mbak? sudah. Pikiran rasionalnya disimpan terlebih dahulu. Sekarang pikiran negatif dengan kata stopnya Mbak Aul ungkapkan dalam hati. Sudah Mbak? Sudah sampai stop? Sekarang di sesi berikutnya kita gabungkan pikiran negatif tadi dengan kata stop dan dengan pikiran yang positif. Jadi tinggal ditambah pikiran positif. Yang pertama Mbak Aul ungkapkan secara verbal di sini. Nanti berikutnya kalau udah selesai Mbak Aul mengungkapkan, Mbak Aul langsung pejamkan mata, ungkapkan dalam hati. Ini ngomong ya Bu? Iya. Mungkin dia nggak nyapa aku, mungkin karena dia nggak lihat aku, atau mungkin dia emang lagi ada banyak masalah. Negatif ya Bu? Negatif dulu Mbak, Iya. apa Mbak? Nggak apa-apa, kita pelan-pelan sih. Kenapa ya dia nggak nyapa aku? Padahal aku nyapa dia di depan mata. Stop. Pikiran positifnya Maksud dia kan diungkapkan. mungkin dia lagi banyak masalah, jadi nggak fokus lihat ke aku, atau emang dia lagi mood buruk karena ada suatu hal, jadinya dia mungkin lupa bernyapa aku, atau karena mungkin banyak pikiran juga gitu, jadinya kayak nggak fokus bernyapa ke aku. Baik, bisa Mbak Aul ungkapkan dalam hati untuk berikutnya. Nanti kalau Mbak Aul sudah selesai langsung buka mata aja. Gimana Mbak Aul rasanya Mbak? Agak sedikit lega ya Mbak. Agak sedikit lega. Itu nggak apa-apa banget Mbak kalau karena kita baru pertemuan pertama Mbak, namanya juga baru kita ngobrol sama-sama. Sedikit lega itu adalah langkah awal kita, dimana pikiran yang negatif itu bisa kalah dengan pikiran yang positif gitu loh. Lalu dengan Mbak Aul mengatakan stop lalu berpikiran positif itu, apakah pikiran Mbak Aul merasa lebih kayak istilahnya terorganisir, kayak lebih tenang, lebih apa gitu Mbak? Jadi kayak ini sih Bu, lebih ada alasan kenapa dia kayak gitu, kayak oh iya dia kayak gitu tuh karena mungkin karena ini karena itu gitu, jadi kayak oh iya aku jadi tahu gitu loh Bu. Oh, jadi sedikit lebih terbuka Mbak Iya. pikirannya. Baik, saya mengucapkan terima kasih Mbak Aul sudah mencoba. Nah di sini teknik tersebut bisa Mbak Aul terapkan di mana aja saat Mbak Aul lagi overthinking. Coba deh Mbak Aul kembali menggunakan teknik tersebut, kayak Mbak Aul ungkapkan dalam hati. Jangan, kalau misalnya banyak orang dalam hati aja Mbak, kayak aku tadi dengan cara ya dia kenapa ya stop Aul jangan gitu dan gitu. Bisa jadi dia tuh lagi ada masalah sama keluarganya, dia lagi kena marah, dia lagi ada halangan di jalan. Jadi
kita tutupi pikiran negatif tadi dengan pikiran yang positif, karena belum tentu semua orang tidak belum tentu semua orang merasa kalau kita itu salah Mbak Al. Jadi kita kan awalnya nggak punya masalah nih, masa ada orang yang tiba-tiba menimbulkan atau memunculkan memberikan masalah ke kita seperti itu Mbak Al. Jadi saya harap bisa Mbak Al terapkan di kehidupan Mbak Al sehari-hari ya Mbak. Di sini Ibu ada bantuan untuk Mbak Al, yang dimana Mbak Al melatih pernafasan Mbak. Dimana tadi kan Mbak Al dimana yang tadi itu teknik dengan pikirannya Mbak Al biar bisa menjadi tenang. Saat ini kita lebih ke emosi, bukan hanya pikiran yang perlu tenang, tapi emosi juga perlu tenang. Di sini akan saya berikan tugas pekerjaan rumah untuk Mbak Awal. Saya akan monitoring Mbak dari WhatsApp. Jadi saya akan menghubungi Mbak Awal bagaimana situasi Mbak Awal saat Mbak Awal berhadapan dengan teman ataupun orang-orang di sekitar Mbak Awal yang tidak mengenakan. Nah, nanti Mbak Awal bisa ngisi terserah Mbak Awal di situasi apapun. Mbak Awal tidak memegang ini, bisa catat dulu dalam HP. Jadi nanti kalau udah pulang Mbak Awal bisa tulis. Nanti udah penuh ataupun cuma separuh, nggak apa-apa, foto aja ke saya gimana prosesnya Mbak Awal dalam menjalankan kehidupan sehari-hari dengan mengatur emosinya Mbak Awal. Bisa dilihat dulu. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, tanya dulu ke saya. Ini tulis perasaannya bisa lebih dari satu kan? Boleh, bisa. Sudah paham Mbak? Sudah. Nanti dibawa pulang, nanti besok atau minggu depan bisa WhatsApp ke saya. Itu ya Mbak, di foto aja. Nah, di sini Mbak, saya ingin bertanya kepada Mbak Awal sebelum kita lanjut ke berikutnya, yang dimana kita akan melatih perilaku kita Mbak, yang dimana kita awalnya perilaku kita awalnya seperti apa. Nanti kalau misalnya udah membaik, Mbak Awal tadi sudah mengatakan kalau pikiran Mbak Awal terbuka, itu perilaku Mbak Awal seperti apa. Nah, di sini saya ingin bertanya, waktu Mbak Awal datang ke sini deh, itu perasaan Mbak Awal itu seperti apa sih Mbak? Senang, sedih, kacau, gimana Mbak? Sebenarnya waktu pas di kos itu kayak perasaannya senang, kayak wah aku akhirnya ada yang mau dengerin ceritaku, aku mau ngungkapin gitu. Jadi mungkin habis cerita nanti agak lega deh. Tapi pas perjalanan ke sini kayak makin lama makin deg-degan gitu, nggak tahu kenapa, pokoknya pas deg-degan, takut ini efektif nggak ya, ini bisa nggak ya ngurangin pikiran irasionalku atau mengubah pikiran irasionalku itu menjadi rasional gitu. Berarti ada sedikit kekhawatiran, sedikit rasa cemas sebelum kesini bisa efektif atau enggak. Tapi untuk sekarang perasaannya Mbak Awal saat tahap ini bagaimana Mbak? Jujur lebih tenang ya Ibu, dan juga saya tuh tahu gitu loh, oh ternyata bisa pakai teknik stopping tadi. Soalnya saya baru tahu gitu loh Bu, jadi oh ternyata pakai cara itu efektif ya gitu. Mungkin habis konseling ini saya bisa nerapin, karena kan sebetulnya nggak tahu ya Bu, jadi mungkin jadi sulit gitu, makanya saya sulit menerapkannya kan, karena saya nggak tahu tekniknya gitu. Nah, tadi kan ada teknik talk stopping ya Mbak. Nah, tadi yang saya berikan tugas itu adalah teknik relaksasi Mbak, yang dimana itu adalah mengatur pernafasannya Mbak Awal. Jadi kayak kalau Mbak Awal presentasi nih waktu di kelas, Mbak Awal kan banyak gitu ya Mbak ya. Nah, nanti tahapnya juga sama Mbak. Jadi kalau Mbak Awal dalam situasi seperti itu, Mbak Awal juga bisa menerapkan, dan dimana Mbak Awal saat melakukannya di presentasi di kelas gitu. Jadi nggak hanya di kelas aja Mbak, saat Mbak Awal menghadapi seperti ini, Mbak Awal juga bisa mencobanya
Tadi karena teknik stopping ini untuk pikirannya Mbak Aul, untuk kognisinya Mbak Aul, kalau yang ini untuk emosinya Mbak Aul. Iya, seperti itu Mbak. Saya bersyukur banget kalau Mbak Aul sudah pikiran terbuka banget, kayak apa sih yang Mbak Aul rasakan sebelumnya datang ke sini dengan pikiran yang mungkin terpendam dalam kepalanya Mbak Aul. Sekarang Mbak Aul juga bisa melaksanakan atau melakukan stopping tadi yang Mbak Aul terapkan nanti di kehidupan Mbak Aul sehari-hari. Dan berikutnya saya mau memberikan ini Mbak kepada Mbak Aul. Nanti Mbak Aul di sini menyampaikan atau tuliskan situasi Mbak Aul yang saat sulit menyampaikan pendapat, mengatakan tidak itu Mbak. Nanti situasinya apa, responnya Mbak Aul dulu itu sebelum kita melakukan konseling itu seperti apa, lalu respon barunya Mbak Aul itu seperti apa. Respon baru di sini dimana respon yang saat ini Mbak Aul lakukan di sesi konseling ini yang pikirannya sudah terbuka, jadi ada upgrade lah gitu. Bisa diisi ya Mbak, contohnya sudah ada di sini, bisa Mbak Aul bawa di situ, mau di sini apa. Satu baris aja dulu nggak apa-apa Mbak? Saya lihat dulu ya Mbak. Situasinya, chat WA nggak dibalas sama teman. Respon lamanya Mbak Aul, overthinking, sedih, mau nangis, ya Mbak ya? Iya. Kalau untuk respon lainnya, mungkin dia lagi sibuk, makanya lupa balas chatku. Tiap orang kan punya kesibukan masing-masing. Bagus banget Mbak Aul untuk pikiran respon Mbak Aul saat ini Mbak, dari respon Mbak Aul yang lama. Jadi saya sangat berharap Mbak Aul bisa berpikir lebih positif, melakukan tindakan, perilaku, emosinya Mbak Aul bisa Mbak Aul jadikan positif juga Mbak. Jadi tidak mengganggu kesibukan keseharian hari-harinya Mbak Aul gitu ya Mbak. Ini walaupun cuma satu baris tapi saya melihat bahwa di sini Mbak Aul udah mulai muncul nih pikiran rasionalnya Mbak Aul. Jadi pikiran irasional itu tetap ada, nggak apa-apa Mbak, tapi asal pikiran rasional, pikiran irasional harus dibarengi dengan pikiran rasionalnya. Kita nggak apa-apa mau pikiran jelek atau pikiran negatif itu nggak apa-apa banget, namanya juga kan kita manusia Mbak. Jadi tidak luput dari suatu pikiran-pikiran negatif, tapi kita jangan lupa juga, jangan selalu berpikir bahwa setiap situasi itu masalah untuk kita. Dalam kehidupan juga kita memerlukan yang namanya pikiran positif, itu akan sangat-sangat membantu di dalam aktivitasnya Mbak Aul. Jadi yang Mbak Aul awalnya nggak produktif nih karena kepikiran masalah tadi. Nah, kalau ada pikiran positif, bahwa Mbak Aul bisa terbuka, bisa mengerjakan kembali, bisa menjalankan kehidupan Mbak Aul sehari-hari seperti itu Mbak.
Ini saya simpan. Gimana nih Mbak perasaannya di sesi konseling hari ini Mbak? Saya lihat waktunya kita udah hampir selesai. Gini Bu, jadi punya pandangan baru atau pemikiran baru seperti yang dikatakan Ibu tadi. Saya dengerin penjelasan Ibu, saya jadi kayak oh iya ya gitu. Saya bisa nerapin dengan box stopping, terus juga relaksasi yang dicontohkan oleh Ibu, terus juga seperti tadi yang nulis pikiran negatif ditulis menjadi pikiran yang positif gitu. Jadi saya tahu mungkin ke depannya kalau misalkan saya terjadi di situasi kayak gitu, jadi saya tahu apa yang harus saya lakukan seperti yang dikatakan oleh Ibu tadi. Baik banget, bagus sekali Mbak Aul. Saya sudah menganggap itu suatu kesimpulan Mbak di sesi konseling hari ini. Saya mempersingkat waktu ya Mbak, ini ada evaluasi hasil. Mbak Aul bisa isi singkat aja, nggak apa-apa. Perasaan Mbak Aul nih setelah mengikuti konseling itu seperti apa, saya pengen tahu gitu. Ya Mbak, silakan diisi. Baik, terima kasih ya Mbak Aul sudah mengisi evaluasi hasil saya yang saya berikan. Nah, setelah ini Mbak Aul ingin langsung pulang ke kos ya Mbak El ya? Iya. Nah, begitu Mbak Aul hati-hati di jalan, semoga di jalan tidak terjadi kemacetan apapun halangan yang terjadi di jalan gitu ya Mbak Aul. Nanti setelah ini selesai saya akan antar Mbak Aul keluar. Terima kasih Mbak Aul sudah berkenan hadir di sesi hari ini. Saya pamit ya Ibu. Ya. Terima kasih. Terima kasih Ibu.